Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Al-Aziz, senantiasa bersyukur kehadiratnya Allah masih melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah, serta kita diberikan nikmat sihah wal afiyah. Semoga kita diberikan nikmat panjang umur, banyak rizki, banyak amal solehnya, amin ya rabbal alamin. Kita akan bacakan tafsir dan penjelasannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Katakanlah wahai Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ketika Nabi Musa mengambil janji kepada orang-orang Bani Israel, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dijanji di atas bukit atau gunung Tur Sinai. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, qul lahum ya Muhammad in kanatil jannatu lakum khassah la yusyarikukum fi na'imiha ahadun kama za'amtum fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi Nabi diperintahkan untuk bilang kepada Bani Israel, kaum Bani Israel. Ya sudah, kalau keyakinanmu kok kamu merasa benar sendiri, wahai orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, bahkan kalau kamu punya perasaan kok surga hanya untuk orang-orang Yahudi saja, sudah sekarang kamu minta mati, ya, ditantang itu. Kamu berharaplah mati sekarang, istilahnya kamu nanti mati, kira-kira kamu masuk surga atau enggak itu. Nah, bahasa kita ngoten nggih. Lah karena sudah menjadi sifatnya Bani Israel, mereka itu sukanya ngengkel dan lain sebagainya, seperti yang sudah diterangkan. Akhirnya mereka pun tidak akan, sudah dijampangi istilahnya. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Nah, ini ayat berikutnya Allah sudah menjelaskan, tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian. Tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi inilah sifatnya orang-orang yang ada tanda-tanda itu menjadi penghuni neraka seperti orang-orang Yahudi itu apa? Sebagian ulama mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, ini kalau orang iman sebaliknya. Orang iman akan mempunyai sifat yang sebaliknya, justru tidak senang kepada dunia. Bahkan dunia itu dijadikan perbekalan, dijadikan sangu untuk dibawa ke negeri akhirat, dibawa kehidupan setelah mati.
Nah, inilah orang-orang Yahudi seperti itu. Lah itu semua Allah pun sudah menerangkan. Wallahu alimum bidzalimin. Istilahnya kita pripun sak tiba polahmu Gusti Allah Maha mengetahui. Gusti Allah Maha mirsani. La ilaha illallah. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi an yu'ammar." Wallahu basirum bima ya'malun. Ayat 96 yang artinya, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan duniawi, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah atau azab Allah. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah ini tadi sudah disampaikan, orang-orang Yahudi itu tamak ya, takut mati. Saking takutnya mati, setiap dari orang Yahudi bercita-cita umurnya lebih daripada 1000 tahun. Padahal kalau orang yang dilahirkan setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad menjadi Nabi, menjadi Rasul, Nabi sendiri sudah bersabda, umurnya umatku itu a'maru ummati baina sittina aw sab'ina sanah. Umurnya umatku kisaran antara 60-an 70-an tahun. Nah, maka untuk itu hadirin sekalian, jarang sekali kita dapati, kita temui di dunia ini umurnya Nabi Muhammad yang lebih dari itu. Kalau ada pun sangat langka ya. Nah, maka untuk itu hadirin sekalian, kita membedai dengan prinsipnya orang Yahudi yang mana mereka hubbud dunya, cinta dunia. Nah, cinta itu dalam artian ya di dalam hati. Nah, kadang ada orang itu larat nggak punya gitu, tapi malah justru dia itu hatinya cinta kepada dunia, ngangen-ngangen ya. Wah kelihatannya kok ya enak ya naik Fortuner, naik Pajero itu. Nah akhirnya ngelamun. Lah kalau orang itu nggak ada kecintaan kepada dunia itu ya sudah, pokoknya apa yang diberikan rizki oleh Allah kepada kita, kita nikmati, kita syukuri. Kadang ada orang yang harta bendanya melimpah ruah, tapi dia nggak cinta dunia, biasa aja. Gitu. Ini hanya titipan dari Allah. Ini karena titipan ya, kalau sudah diambil oleh Zat yang Maha menitipkan dunia kepada hambanya ya kita ikhlaskan. Nah, waktunya zakat ya kita ikhlaskan, berapa zakatnya dari perdagangan kita, dari peternakan kita ya. Kalau waktunya sedekah ya semampunya ya, apalagi kalau sedekah di pagi hari seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, setiap pagi itu Allah Subhanahu wa taala ngirim malaikat untuk berdoa. Bunyi doanya bagaimana? Allahumma a'ti mufiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang mau infak khalafa, yang diinfakkan tuh gantikan yang lebih banyak lagi. Nah, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Bahkan doanya masih diteruskan, wa'ati mumsikan talafa, dan berikan orang yang bakhil, orang yang tidak mau sedekah, talafa, didoakan malaikat hartanya itu musnah, hartanya itu hancur. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka disinilah orang-orang Yahudi itu sampai cintanya mereka kepada kehidupan duniawi, sampai berharap umurnya 1000 tahun. Kemudian hadis sekalian, ayat yang berikutnya, qul man kana aduwwan li Jibril
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Ayat 97 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh malaikat Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi sebagian orang Yahudi itu mengatakan, bahkan berkeyakinan, bagaimana ini malaikat Jibril kok keliru, yang dipilih nabi menjadi nabi akhir zaman kok malah dari Bani Ismail, dari keturunannya Nabi Ismail, bukan Bani Israel. Nah, malaikat kok dikelirukan. Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka langsung dijelaskan oleh Allah. Nah, ini juga sebagian, mohon maaf, orang-orang Islam yang diberi nama golongan Syiah itu juga sebagian berkeyakinan seperti itu. Gimana ini Jibril keliru, wahyunya itu salah alamat, seharusnya bukan kepada Muhammad tapi kepada Sayyid Ali bin Abi Thalib ini. Nah, maka disinilah keyakinan yang perlu diluruskan. Seandainya mereka memusuhi Nabi malaikat Jibril, lagi bagaimana? Malaikat Jibril itu loh ditugasi oleh Allah untuk menurunkan wahyu kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malaikat Jibril pun menurunkan wahyu bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, kepada nabi-nabi yang sebelumnya, termasuk Nabi Musa. Nah, menurunkan wahyunya Allah berupa kitab Taurat. Bukan hanya menurunkan saja, bahkan malaikat Jibril pun membenarkan isi-isi yang ada dalam kitab Taurat, isinya kitab Injil, kitab Zabur, dan juga lembaran-lembaran mushaf yang lain yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Lah kok kamu salahkan, bahkan kamu katain salah alamat dalam menurunkan wahyu. Lah maka ini langsung dibersihkan oleh Allah, Nabi malaikat Jibril sebagai malaikat yang menurunkan wahyu, membenarkan kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad juga. Seandainya itu orang ditampakkan gedenya malaikat Jibril ya, dalam sebuah riwayat kitab itu diceritakan saking besarnya malaikat Jibril, seandainya seluruh air yang ada di bumi ini, yang ada di planetnya Allah bernama bumi, baik di sungai, di sumur, baik di sumber air, baik di lautan, samudra, ditumplekan, airnya itu dituangkan di atas kepalanya malaikat Jibril. Saking besarnya beliau, satu tetes pun tidak akan turun ke bawah. Satu tetes air pun nggak akan menetes, saking besarnya malaikat Jibril. Pun mboten saged ngitung gedene kaya napa. Lah kok malah dimungsoi, lah nek dicites ntes pripun ya. Ngene iki. Ya, akan tetapi itulah sifat rahmannya Allah, sifat sayangnya Allah kepada hambanya. Walaupun mereka musuhi malaikat Jibril, tidak membenarkan Nabi Muhammad, ya masih diizinkan oleh Allah untuk tinggal di atas muka bumi, masih diizinkan oleh Allah untuk menikmati air hujan. Inilah sifat rahmannya Allah kepada hamba-hambanya. Tapi dirasakan nanti di akhirat. Nah, sifat rahimnya Allah, sayangnya Allah hanya terkhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, yang tidak beriman, nanti akan diberikan hadiah berupa masuk neraka jahanam. Semoga Allah selamatkan kita semua. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mika'il fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ayat 98, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Nah,
Orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, diantaranya yaitu Allah sudah sebutkan, menjadi musuhnya Allah sendiri, menjadi musuhnya para malaikat, menjadi musuhnya para utusan. Para utusan itu ya untuk umat akhir zaman ya termasuk para alim ulama, para dai-dainya Allah, hamba-hambanya Allah yang soleh, yang ikhlas. Ini kok malah dimusuhi, itu hakikatnya musuhi Allah. Maka kalau kita mendengarkan cerita-cerita orang yang musuhi alim ulama yang betul-betul ikhlas, yang musuhi dai-dainya Allah, yang latihan dan belajar berjuang, mengorbankan harta diri, meninggalkan sanak famili di rumah. Lah ini kok dimusuhi, itu biasanya bisa-bisa azabnya itu cash atau kontan itu. Lah maka disinilah kita jangan sampai seperti Bani Israel, hamba-hambanya Allah yang soleh, dai-dainya Allah yang ikhlas, jangan sampai kita musuhi. Kalau kita belum bisa mengikuti, paling tidak ya kita sampaikan. Mohon maaf Pak, atau mohon diterima udurnya, untuk kali ini saya belum bisa berangkat. Doakan semoga hati saya dapat hidayah, bisa berangkat kalih panjenengan. Nah, kan enak toh. Jadi seperti itu. Ada tamu ke rumah kita ngajak untuk ke masjid. Lah kalau kita masih ada kesibukan paling enggak ya, kita dengarkanlah apa yang menjadi nasihatnya, apa yang menjadi tausiahnya, mau itu hasanahnya gitu. Sambil kita minta doa kepada hamba-hambanya Allah tersebut. Karena orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjuang menyebarkan agama Allah itu Masya Allah, itu fadilahnya luar biasa ya. Itu hakikatnya dia menolong agama Allah. Lah kalau orang itu sudah menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia gitu. Dulu Kiai Uzairon mengatakan gitu, kalau orang itu buat amalan yang namanya menolong agama Allah, siapa saja yang musuhi dia nggak akan menang pokoknya itu. Maka senjata orang iman yang paling besar itu sebenarnya menyampaikan agama Allah, menyampaikan sunnahnya Rasulullah, memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Karena bila mana dimusuhi oleh orang lain, dimusuhi orang-orang fasik, dimusuhi orang-orang Yahudi Nasrani, nanti yang balas itu bukan kita, langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah hadirin sekalian, orang-orang Yahudi yang mungsuhi Allah, malaikatnya Allah, rasul-rasulnya, bahkan dijelaskan malaikat Jibril, malaikat Mikail. Maka kalau begitu Allah jelaskan secara sharih, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah akan menjadi musuhnya untuk orang-orang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Ayat 99, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu wahai Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Jadi bukti-bukti yang Allah titipkan kepada baginda Nabi Muhammad, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu banyak sekali. Di antaranya mukjizat beliau yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau kita ini menyempatkan waktu membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, berarti kita telah mempelajari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang paling besar. Ada lagi mukjizatnya baginda Nabi ya. Pernah suatu saat beliau dikepung oleh orang-orang kafir itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun, dalam surat Yasin. Lah itu Nabi akhirnya apa? Diperintahkan oleh Allah untuk membaca ayat ini. Orang kafir yang mengepung rumahnya baginda Nabi, matanya melek, tapi Nabi keluar dari rumah nggak kelihatan. Allah. Bahkan katanya sebagian riwayat sejarah itu, sebelum Nabi keluar dari kepungannya orang kafir itu di kepalanya ditaburi debu di padang pasir itu. Nah, mereka nggak lihat. Lah setelah Nabi keluar dari kepungan mereka,
Nabi mengutus sepupu beliau yaitu Sayyidina Ali yang akhirnya menjadi menantunya Nabi untuk tidur di tempat tidurnya Nabi gitu. Lah pagi hari, lah ini mana ini Muhammad ini? Mata kita sudah melek semalam suntuk kok nggak ada tanda-tanda dia mau keluar dari rumah. Nah, akhirnya rumahnya pun didobrak, dimasuki orang-orang kafir itu. Loh, lah kok yang ada di dalam rumahnya Muhammad kok malah adiknya yaitu Sayyidina Ali. Lah maka inilah termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Ada lagi orang yang sudah mau bunuh Nabi Suraqah. Membawa pedang, naik kuda dengan begitu gagahnya, pendekar ini. Itu pedang itu sudah mau dihantamkan, dibacokkan begitu, Allah menolong baginda Nabi. Kaki kudanya Suraqah itu terprosok ke dalam padang pasir. Akhirnya dia jatuh. Maka setelah itu tahu. Ini bukan orang sembarangan ini. Lalu ini secara zahir seluruh asbab kematian sudah dihadapkan di depannya Muhammad, kok nyatanya masih ditolong oleh Tuhannya ini, kata Suraqah gitu. Ada lagi seorang badui, orang pedalaman, orang pedalaman. Kan kalau di Indonesia gitu, tiang putih, tiang Dayak, tiang ini kok Papua ya. Atau kalau di Jawa Barat suku Badui gitu. Itu pernah Nabi suatu saat pulang dari peperangan, beliau istirahat di bawah pohon yang rindang, pedangnya diletakkan atau digantungkan di pohon itu. Lah ini orang Badui, orang pedalaman itu sudah mengintai, kapan ini Muhammad lengah ini. Akhirnya begitu Nabi sare tidur, pedangnya diambil langsung. Si Badui atau orang pedalaman tadi mengatakan, man mana'aka minni ya Muhammad, siapa yang bisa menolong dirimu wahai Muhammad dari pedangku ini? Maka baginda Nabi Muhammad mengatakan, Allah. Saking ini dahsyatnya, ini Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan pedang yang sudah di tangannya si Badui itu. Akhirnya ganti Nabi ngambil pedang. Ayo, sekarang siapa yang nolong kamu? Karena dia orang non muslim, orang kafir, nggak punya keyakinan kepada Allah. Dia hanya bilang, wahai Muhammad, jadilah sebaik-baik orang yang mengambil pedang itu. Maksudnya jangan bunuh saya. Sudah saya berjanji kepadamu, walaupun saya nggak mau masuk Islam, saya berjanji saya tidak akan memerangi kamu lagi, nggak akan membunuh kamu lagi, dan tidak akan bareng-bareng sama orang-orang yang memusuhi kamu. Ya sudah, akhirnya dia pulang ke kampungnya. Lah maka inilah hadis sekalian, ayatin bayinat, Allah telah menurunkan tanda-tanda yang jelas kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kok masih mengingkari kebenarannya Nabi Muhammad? Nah itulah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Ayat berikutnya hadirin, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ayat 100. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidaklah beriman. Nah inilah sifatnya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Mereka kalau berbuat kesalahan, dinasihati Nabi Musa, bilangnya iya, janji, bahkan janji. Nanti di belakang mengingkari janjinya. Maknanya apa? Perbuatan taubat mereka itu belum dari hati yang tulus, belum dari hati yang ikhlas. Gitu. Hanya sekedar ucapan di lesan belaka. Maka inilah pentingnya orang itu segala sesuatu itu mendapatkan keyakinan yang mantap itu. Maka Kiai mengajari doa, Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yakinan shadiqa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang sempurna, yakin yang mantap gitu. Semoga termasuk kita semua ya. Maka ini jangan terbiasa kalau kita kok sekiranya tidak bisa menjalankan, ya jangan janji, tapi kita diajari insya Allah. Ya insya Allah Pak, nanti kapan-kapan saya mau berbuat yang lebih baik lagi. Ya, kapan-kapan insya Allah
mau ditata waktunya sehingga bisa itikaf bareng-bareng, bisa mabit di masjidnya Allah bareng-bareng. Insyaallah ya. Nah, mengatakan. Jadi dalam agama Islam diajari seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan orang kok banyak janji itu sebenarnya makruh. Janji atau sumpah itu digunakan di saat-saat mendesak saja. Misalkan kalau dalam fikih ya, orang baik-baik kok dituduh mencuri. Nah, akhirnya diadili. Nah, mungkin diadili Pak RT-nya, Pak RW-nya atau Pak Lurahnya. Akhirnya dia untuk membersihkan nama dia berani berjanji atau bersumpah. Wallahi saya tidak melakukan hal tersebut, yaitu berupa pencurian. Nah, ini termasuk keadaan-keadaan emergency ya, keadaan darurat gitu. Ayat yang berikutnya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, yaitu Muhammad dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabi Muhammad membenarkan agama yang disampaikan Nabi Musa kepada Bani Israel. Nabi Muhammad membenarkan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggungnya, seakan-akan mereka tidak tahu. Nah, ini yang tidak baik. Sikapnya orang-orang Yahudi tidak punya adab terhadap kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Musa bernama kitab Taurat. Nah, maka ini kita jangan seperti itu ya. Kalau membawa kitab agama, masyayikh itu mengajari paling tidak di samping begini, kalau bisa di depan. Nah, kalau seandainya memakai tas, ya tasnya kita usahakan mungkin yang di depan atau yang di samping, sehingga kita ada ta'zim, ada rasa mengagungkan. Karena apa hadirin sekalian, yang akan kita usahakan bukan hanya sekedar mempelajari ilmu pengetahuan agama saja, tapi yang kita kehendaki adalah barokah. Itu kita mendapatkan barokahnya Al-Quran. Nah, kalau orang itu sudah dapat barokah, masya Allah, baca Al-Quran nikmat, hatinya senang, sejuk gitu. Bahkan mendapatkan mukjizat-mukjizat atau keajaiban-keajaiban, karomah atau kemuliaan dari Al-Quran. Menyembuhkan orang sakit dengan membaca Al-Quran, ngusir demit, ngusir jin dengan baca Al-Quran. Ada orang mau melahirkan sulit, dibacakan Al-Quran. Idzas sama'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5 gitu. Misalkan ada orang ngeluh rizkinya kok sempit, rizkinya kok sedikit, nah baca Al-Quran suratul Waqiah, nah, gitu. Insyaallah ya. Nggih, monggo Pak. Nggih, alhamdulillah. Selanjutnya sesi tanya jawab, kesempatan pertama, monggo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya, dalam salah satu adab tidur itu ada kata-kata muhasabah diri dan menghisapkan diri. Itu maksudnya gimana saya? Matur suwun. Pertanyaannya, salah satu adab tidur adalah yang namanya muhasabah atau menghitung diri. Itu diantara maksudnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dalam nasihat beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian semua hitunglah, introspeksi diri kalian di dunia ini sebelum di akhirat nanti kalian dihisab. Nah, maka ini para ulama menyarankan kalau sebelum tidur itu kita
ingat-ingat mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kira-kira perintah Allah apa yang belum aku kerjakan? Nah, misalkan bangun tidur tadi kok lupa baca doa bangun tidur. Nah, pagi ini hari ini bangun tidurnya agak kesiangan sehingga tahajudnya kelewatan. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian perintah Allah yang berikutnya berupa sholat subuh. Tadi sholat subuhnya itu bagaimana? Dikerjakan dengan berjamaah atau sendiri? Nah, ini kita hitung. Kemudian masuk di waktu pagi, waktu duha. Nah, tadi sudah usaha mengamalkan sunnah Nabi, sedekah di pagi hari atau belum? Nah, walaupun 1000, 2000, bahkan 500, bahkan kurang dari itu. Nah, ini kita hitung. Lagi masuk yang waktu berikutnya agak siangan dikit. Nabi kalau sudah isyraq atau sudah munculnya matahari seukuran 1 tombak, kalau dilihat Nabi menyunahkan yang namanya sholat isyraq atau sholat duha. Sudah aku kerjakan atau belum? Oh sudah, aku kerjakannya tadi baru 2 rakaat. Sudahlah, besok pagi kalau saya bangun saya tambahi 2 rakaat lagi. Nah, akhirnya amalnya menjadi meningkat gitu. Karena sebagian nasihat ulama mengatakan orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, ini orang yang rugi katanya. Karena apa kok rugi? Umurnya semakin habis tapi kok amalannya sama. Kemudian orang yang hari ini lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin, itulah orang yang hancur katanya. Nah, maka untuk itu kita mengingat-ingat, bahkan sebelum tidur juga diingat-ingat hak apa yang aku belum tunaikan untuk suamiku. Kalau suami mengingat-ingat hak apa yang aku belum tunaikan untuk istriku, untuk anakku, keluargaku gitu. Kemudian diingat-ingat lagi hari ini sudah baca Al-Quran atau belum. Nah, kalau belum ya paling tidak besok diqodoi. Ya, biasanya sehari bisa 1 juz kok, hari ini kok tidak bisa ya. Nah, sudah besok saya qodok. Itulah yang namanya muhasabah, menghitung-hitung amalan diri kita. Oh tadi saya keceplosan, lesan saya menggunjing orang. Nah, sudah besok saya mau datangi orang yang saya gunjing, yang saya gosip, saya mau minta ikhlasnya, saya minta maaf kepada dia. Nah, makatan nggih? Nah, mboten wani. Menawi mboten wonten nggih. Betul gula kopi mawon kita kesat ngoten iki. Mangga air yang kan tanglet to. Nggih, mekaten Bu nggih. Nggih, monggo satu lagi ibunya dulu. Nggih. Oh, sampun, Ibu sampun. Sampun, nggih, monggo. Nggih Pak Haji Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang kita tanyakan. Yang pertama, apakah hak dari Al-Quran kepada umat Islam? Apakah hak Al-Quran dari Al-Quran yang nanti mereka ada yang mengatakan menuntut kepada kita semuanya yang menerima wasilah. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita melihat di masjid itu banyak Al-Quran yang sudah usang dan sudah banyak yang rusak, bahkan berjajaran, kemudian kita jadikan satu kardus, itu bagaimana proses penyempurnaan supaya ini bisa, kalau membakar caranya bagaimana, kalau ditanam bagaimana, kita kurang paham. Itulah. Kemudian yang terakhir juga adab-adab kita kepada Al-Quran supaya tidak menaruh Quran di bawah atau di belakang kita, seperti apa, mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah hak-hak Al-Quran yang seharusnya ditunaikan oleh hamba Allah yang muslim? Di antara haknya Allah Subhanahu wa taala katakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil, secara fasih. Nah, maka kita mengadakan tajwid atau faswah seperti ini termasuk kita menunaikan haknya Al-Quran.
Termasuk haknya Al-Quran juga apa? Di dalam kitab Fadilah Al-Quran karangannya Syekh Zakaria itu beliau mengatakan hak Al-Quran diantaranya paling tidak seorang muslim, seorang mukmin usaha dalam 1 tahun mengkhatamkan Al-Quran minimal 2 kali. Nah, kalau waktunya 1 tahun kan berarti berapa itu? 365 hari ya. Nah, monggo niku makanya dibagi mawon. Sehari saya harus baca berapa ayat, berapa lemper atau berapa halaman gitu. Paling tidak dalam 1 tahun usaha hatam 2 kali. Termasuk hak Al-Quran juga apa? Haknya Al-Quran adalah bila mana ada perintah-perintah Allah yang berkaitan yang wajib ya kita kerjakan. Ada larangan Allah yang makruh, yang haram kita usaha untuk meninggalkan dan menjauhi. Makanya kita belajar tajwid, setelah itu diterangkan maknanya supaya kita mengetahui kandungan isinya Al-Quran apa. Setelah itu kita doa, ya Allah berikanlah kekuatan untuk mengamalkan. Mengatakan wajib ya. Nah, termasuk haknya Al-Quran juga apa? Nah, anak-anak kita atau cucu kita lah kita ajari baca Al-Quran. Karena Nabi mengatakan addibu auladakum ala thalasi khisal, didiklah anak-anak kalian dengan didikan 3 perkara. Ini yang mendasar ini. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Cinta kepada Nabi. Nah, kalau cinta kepada Nabi ya tentunya cinta kepada Allah. Cinta keluarga Nabi. Lah keluarga Nabi itu siapa? Ya ahlul baitnya Nabi. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, istrinya Nabi juga. Kemudian termasuk pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, semua orang iman adalah keluarganya Nabi. Karena dalam Al-Quran wa azwajuhu ummahat. Nah, istri-istrinya Nabi adalah ibunya orang-orang beriman itu. Nah, secara rohani. Ya, maka kita cinta kepada orang yang di hatinya ada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah mengenai mushaf yang sudah usang dan enggak layak pakai, ini kalau secara adabnya boleh kita kumpulin, dibakar juga boleh. Lah nanti abunya kita timbun atau kita buang ke laut misalkan ya. Nah, jangan dibuang di got yang misalkan sudah jelas untuk saluran toilet, jangan. Karena di situ kan ada bentuk menghinakan toh. Nah, gitu. Atau misalkan ada sumur tua yang sudah tidak dipakai, boleh abunya pembakaran mushaf yang sudah usang tadi kita masukkan ke sana. Intinya tidak ada hal-hal yang sifatnya melecehkan dan menghinakan. Ngatan Pak Jike, termasuk adabnya Al-Quran jangan diletakkan di bawah gitu. Nah, di lantai. Paling enggak ya pakai ini kan bisa dibuat dibuat lemek, ditumpuk-tumpuk itu. Atau misalkan bagus sekali pakai rehal seperti yang sudah disiapkan di masjid gitu. Mengatakan ya? Ya, bahkan sebagian menyarankan saking menjunjung tinggi Al-Quran, kalau kita meletakkan Al-Quran diusahakan tidak lebih rendah dari farji gitu. Jadi di atasnya. Nah, di atasnya farjinya orang yang membaca Al-Quran itu, atau di atas pusernya lah paling enggaknya. Mengatakan wajib ya? Ingin lebih adab lagi sebelum membaca Al-Quran siwakan. Nah, ingin lebih adab lagi pakai minyak wangi. Nah, kalau di Arab itu pakai bukhur itu. Nah, pakai bukhur supaya ruangan yang dibuat baca Al-Quran itu harum dengan harumnya bukhur itu. Mengatakan nggih? Nggih, kerang langkung yang mengatakan. Terus ini saya ya. Nggih. Kalau membakar Al-Quran itu diam-diam saja gitu saja. Yeah. Jangan diviralkan ya. Yeah, leres. Nanti Pak Karno membakar Al-Quran gitu. Bahaya malah nih. Penistaan agama. Iya, leres itu, leres ya. Sekarang kan musimnya niku toh, sosmed ya. Nah, ya. Jadi orang salah paham kadang gitu. Nggih, monggo. Monggo Mas Mawanto. Nggih, monggo. Terima kasih waktunya, Cah.
Kami bertanya, kebetulan tadi malam itu juga langsung ditanya di sini kaitannya dengan tetangga dan ataupun kaitannya dengan kita ketika kita diundang seseorang tersebut untuk menghadiri istilahnya kalau di Jawa itu kan selamatan gitu tadi. Kebetulan dia itu orang yang diselamati itu non muslim. Nah istrinya itu muslim. Nah langkah yang paling baik bagaimana tadi? Kan ditanya itu. Ini terus ini tentu itu mas, anu hukumnya pripun nih. Nah karena ini sangat riskan di situ juga ada keluarga saudara dan sebagainya. Cara kita menyampaikan bagaimana atau kita sendiri ketika itu disuruh mendatangi atau bahkan mengimami bagaimana tadi? Terima kasih. Dalam artian mengimami zikir atau takbir. Iya betul. Nggih saged mawon hilahnya kalau seandainya kita nggak datang malah madharatnya lebih besar atau bahayanya lebih besar. Contohnya apa? Keluarganya sudah Islam malah jadi benci kepada Islam, kita datang saja. Nah kemudian nanti hadorohnya itu kita tujukan kepada yang Islam. Nah keluarganya yang Islam gitu. Kan mungkin kan nggih. Nah, tiang awam kan mboten sumerep nggih. Nah, mendoakannya kepada jenazah yang non muslim yang sudah meninggal itu sudah mati itu ya kita doakan semoga Allah memberikan yang terbaik. Nah, yang terbaik menurut Allah gitu. Ngaten Pak ya? Ya, karena kalau kita nggak mau datang apalagi istrinya muslimah malah tambah benci sama orang Islam, bisa-bisa murtad. Nah, kita malah menjadi asbab dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kita datang saja. Nah, doa yang kita lantunkan atau kita kirimkan kita tujukan kepada yang muslim. Nah, untuk yang bersangkutan masih yang non muslim yang sudah meninggal itu ya, kita doakan Allah memberikan yang terbaik untuk dia. Jadi doa yang umum ya. Nggih, mangkaten. Alhamdulillah. Cekap. Allahumma arhamna bil Qur'an. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu kita hadirkan hari Sabtu jam 7 ibu-ibunya di Al-Aziz lantai 2. Bapak-bapaknya nanti bisa ngopi bareng.